Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini guna untuk melaksanakan kegiatan saya, yaitu diseminasi budaya positif sebagai calon guru penggerak angkatan 9. Tak lupa pula salam dan salawat kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengantarkan kita dari alam yang gelap ke alam yang terang benderang. Ya, jadi yang terhormat Bapak Kepala Sekolah, ya, yang saya hormati Bapak Ibu Guru dan staf yang sempat hadir hari ini. Ya, jadi terima kasih banyak karena telah meluangkan waktunya untuk mengikuti kegiatan saya ini, yaitu pemaparan budaya positif di sekolah dalam kegiatan pendidikan calon guru penggerak angkatan 9 ini. Nah, di sini ya, jadi di kegiatan ini pendahulu di yang pertama adalah pendahuluan, yang mana di pendahuluan itu Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah adalah sebagai ladang tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat atau jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya. Dari uraian tersebut kita dapat memahami bahwa sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam, sehingga guru harus mengusahakan sekolah menjadi lingkungan yang menyenangkan. Kemudian menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Dengan demikian karakter murid itu dapat tumbuh dengan baik. Kemudian selanjutnya adapun tujuan dari aksi nyata saya, yaitu dari aksi nyata budaya positif ini bertujuan untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah dengan meyakini nilai-nilai kebajikan universal serta menciptakan murid yang merdeka dan mempunyai disiplin yang kuat sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya tolak ukur. Jadi di sini murid dapat melaksanakan keyakinan kelas yang telah disepakati bersama dengan kesadaran diri dan penuh tanggung jawab, serta terwujudnya kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam diri murid sehingga tercermin karakter profil pelajar Pancasila. Kemudian adapun kegiatannya itu rencana perbaikan, mengevaluasi kesepakatan kelas yang telah dibuat, menempatkan diri sebagai posisi kontrol, manajer secara konsisten dan berkelanjutan, kemudian menerapkan segitiga restitusi pada setiap masalah yang ada, kemudian berkolaborasi dengan semua pihak demi terwujudnya budaya positif. Kemudian harapan saya di sini, ya, semoga penerapan budaya positif dapat terwujud baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat agar tercipta suasana belajar yang aman, nyaman dan menyenangkan. Kemudian jadi dari kegiatan saya ini, jadi di sini saya akan memaparkan tentang konsep inti budaya positif, yang mana yang pertama adalah disiplin positif. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku manusia, hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Nah, sekarang yang pertama adalah disiplin positif. Ya, jadi kita lihat di sini bahwa kata disiplin itu dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi terkadang itu kalau misalnya kita dengar kata disiplin, ya, apabila jadi di sekolah misalnya, ya, di sekolah kita itu misalnya diharuskan masuk pukul 7.30, maka di situ adalah kita disiplin waktu. Nah, terkadang kita ya merasa tidak nyaman karena ya terkadang ya terlalu cepat kita sekolah, ya. Jadi terkadang itu membuat kita tidak nyaman. Tapi kalau misalnya segala sesuatu yang dijalani, insya Allah semua akan ya berjalan dengan baik. Kemudian selanjutnya sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan murid yang memiliki disiplin diri sendiri. Mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Kemudian selanjutnya disiplin positif, yang merupakan salah satu cara penerapan
menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sokongan, ancaman maupun hukuman. Kemudian yang kedua adalah nilai-nilai kebajikan. Ya, jadi ada pun nilai-nilai kebajikan di sini adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai sebagai individu. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal itu meliputi yang pertama adalah keadilan, tanggung jawab, kejujuran, disiplin, bersyukur, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen, percaya diri, dan kesabaran. Nah, kemudian kita lihat di sini, ya, nilai kebajikan. Jadi di sini ada beberapa kalimat Bapak Ibu, ya. Jadi nilai kebajikan apakah yang dituju oleh peraturan di bawah ini? Jadi di sini ada beberapa kalimat, ada beberapa peraturan yang di slide ini. Nah, kita bisa lihat di sini, ya, kembalikan barang ke tempatnya. Kita lihat dari peraturan kembalikan ke tempatnya, apakah itu termasuk nilai-nilai kebajikan yang universal, termasuk nilai kebajikan yang universal untuk kalimat kembalikan barang ke tempatnya ini termasuk apa? Ya, jadi ya, oke, jadi terima kasih. Jadi untuk peraturan kembalikan barang ke tempatnya itu termasuk nilai kebajikan bertanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah dilarang mengganggu orang lain. Ya, nilai universalnya adalah dilarang mengganggu orang lain, termasuk nilai universal yang termasuk di kalimat dilarang mengganggu orang lain itu apa? Kasih sayang. Ya. Dilarang mengganggu orang lain. Ya, jadi disiplin. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Disiplin waktu, ya. Jadi kemudian bergantian atau menunggu giliran. Kesabaran, ya, atau bergantian termasuk antrian di sini bergantian atau menunggu giliran. Kemudian berani untuk tampil di depan teman-teman. Kebajikan universal pada peraturan ini adalah ya, percaya diri. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Ya, jadi selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi pada tahap ini murid sedang menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh secara fisik, psikologis maupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Jadi pada tahap ini hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain, yang kemudian mendapatkan hadiah, pengakuan atau imbalan. Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Yang termasuk pada tahap ini adalah motivasi yang membuat seseorang memiliki disiplin positif, karena motivasi perilakunya itu bersifat internal. Kemudian lanjut, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi ya, jadi kalau misalnya hukuman mungkin itu sering kita berikan kepada murid kita, ya, karena jujur kalau saya sendiri pernah memberikan hukuman seperti apabila ada murid yang tidak mengerjakan tugas-tugas, itu saya beri hukuman seperti saya suruh menghafal kosakata. Jadi satu orang itu minimal 2 kosakata yang dihafal. Jadi itu terkadang itu yang sering saya berikan hukuman itu kepada anak-anak. Nah, di sini kita lihat hukuman itu adalah bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya, dapat membentuk perilaku siswa agar lebih baik dan mengurangi perilaku negatif. Kemudian konsekuensi adalah kalau konsekuensi itu sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Umumnya di sini konsekuensi itu dalam bentuk dibuat oleh pihak guru, dan murid sudah mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Kemudian pada konsekuensi ini murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka pendek. Kemudian jadi kalau hukuman itu jangka panjang, karena terkadang ada anak-anak yang dihukum itu dia terkadang kalau misalnya dihukum
2004. Nah, sekarang ya, di sini kita akan menjawab lagi Bapak Ibu, apakah itu adalah hukuman atau konsekuensi. Jadi kita lihat tindakan guru, kemudian jadi kita lihat apakah itu adalah hukuman atau konsekuensi. Nah, sekarang yang pertama, mencatat 100 kali dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah itu hukuman atau konsekuensi? Ya, konsekuensi. Ya, jadi tadi hukuman itu dia akan merasa tidak nyaman selama jangka panjang. Ya, jadi yang kedua adalah lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ya, jadi itu adalah hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, di meja. Konsekuensi, oke. Berjamur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Kemudian selanjutnya kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran. Oke, konsekuensi. Kemudian yang terakhir adalah murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak memakai baju olahraga pada saat jam olahraga. Oke, jadi itu hukuman. Jadi baru-baru ini Bapak Ibu pernah saya dengar dari salah satu teman kita yang mana waktu katanya itu waktu hari Sabtu itu latihan upacara, kemudian ibu tersebut juga mengatakan kepada siswa kalau misalnya tidak datang hari Senin sebagai pelaksana upacara, maka kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Nah, kemudian siswa tersebut mengatakan ya mencuci WC Bu. Nah, waktu hari Senin ya kebetulan anak tersebut terlambat ke sekolah, akhirnya dia langsung mengerjakan konsekuensi apa yang dia telah katakan pada saat latihan, pada saat hari Sabtu tersebut sebelum pelaksanaan upacara bendera. Jadi sekali lagi hukuman itu ya murid itu merasa tidak nyaman dalam jangka panjang, dia merasa tidak nyaman dalam jangka panjang, kemudian konsekuensi itu dia dalam jangka pendek. Oke, selanjutnya keyakinan kelas. Ya. Jadi keyakinan kelas di sini merupakan metode untuk menimbulkan kembali disiplin positif yang didasari oleh motivasi dalam diri. Kemudian pembentukan keyakinan sekolah di kelas, ya atau kelas. Kemudian yang pertama adalah pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, jadi perhatikan pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi perhatikan contohnya kalimat negatifnya itu di keyakinan kelas. Jadi yang pertama adalah jangan berlari di kelas atau di koridor. Ya, jadi kalimat positifnya itu adalah berjalanlah di kelas atau di koridor. Kemudian yang kedua adalah keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi keyakinan kelas ini ya ada di kelasnya Ibu Andriani ya, saya lihat keyakinan kelas ya. Kemudian selanjutnya keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curhat pendapat. Ya, jadi ini saya sudah lakukan di kelas. Ya, tapi ya kemudian ya bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Kemudian ya jadi selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, jadi di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, sekarang selanjutnya adalah bertahan hidup. Ya, jadi bertahan hidup di sini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah dan makanan. Ya, selanjutnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ya, kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan. Jadi kebebasan ini adalah dia termasuk kebutuhan akan pilihan. Ya, jadi kebutuhan untuk bebas
pasti selalu yang terakhir selesai. Ya, jadi itu adalah kalimat mungkin yang selalu dikeluarkan oleh seorang penghukum. Jadi guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil atau cara dia. Jadi di sini untuk posisi penghukum itu yang mana murid akan cenderung memberontak. Ya, jadi di posisi penghukum ini murid akan cenderung memberontak dan menyimpan dendam. Kalau misalnya seorang guru itu berada di posisi kontrol penghukum, jadi muridnya itu memberontak, selalu memberontak dan menyimpan dendam. Kemudian yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Jadi pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya. Kemudian pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Jadi kata-kata yang keluar dengan lembut akan seperti, ibu saya kecewa sekali dengan kamu, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali bapak harus memberitahu kamu ya? Kemudian gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat seperti ini? Jadi saya rasa ini juga di pembuat merasa bersalah ini, kalau saya itu pernah saya katakan di bagian poin yang ketiga. Ya, kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini, ya. Kemudian yang ketiga adalah jadi untuk di posisi pembuat rasa bersalah ini, ya. Jadi di sini guru berbicara dengan nada terang, di mana murid akan merasa bersalah menyimpan posisi negatif tersebut, ya, rendah diri dan menahan diri dari lingkungan. Kemudian yang selanjutnya adalah posisi teman, ya. Jadi untuk di posisi teman di sini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap mengkontrol murid melalui persuasi, jadi melalui pendekatan persuasi. Jadi posisi teman pada guru ini bisa negatif ataupun positif. Jadi positifnya itu di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Kemudian guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, ya sudahlah, sudah, kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan. Kemudian hal negatif, jadi di posisi teman ini ada hal negatifnya, yaitu bila suatu saat guru tersebut akan membantu, maka murid akan kecewa dan tidak mau lagi berusaha. Ya, jadi untuk di posisi teman, jadi cenderung akan guru dengan murid itu cenderung akan bersendagurau untuk menghangatkan suasana. Kemudian murid tidak mandiri, jadi murid tidak mandiri dan tidak bisa berpikir untuk diri sendiri kalau dia posisi teman. Kemudian selanjutnya adalah pemantau. Jadi untuk posisi memantau di sini, dia berarti memantau itu berarti mengawasi. Ya, jadi memantau itu berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Jadi posisi pemantau di sini berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi sebagai seseorang yang menjalani posisi pemantau itu ada beberapa pertanyaan yang diajukan dari seorang pemantau. Yang pertama adalah peraturannya apa? Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Kemudian seseorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan catatan data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Kemudian yang terakhir adalah posisi manajer. Jadi posisi manajer di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Jadi seorang manajer atau pengawas itu akan berkata apa yang kita yakini. Jadi di sini kita kembali kepada keyakinan kelas. Kemudian jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jadi di sini untuk posisi manajer itu kita kembali ke keyakinan kelas. Kemudian selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ya, jadi untuk segitiga restitusi di sini adalah segitiga proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan sehingga bisa
kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi menurut dosen 2004. Jadi ada 3 tahap untuk segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas atau stabilize the identity. Jadi jika ada perbuatan salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Jadi di sini untuk menstabilkan identitas, jadi jika ada anak yang berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Kemudian jika harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti, ya, jadi kalau misalnya ada kesalahannya anak-anak kita, di sini sebentar ada video yang saya akan perlihatkan. Di sini dengan menggunakan segitiga restitusi, ya. Jadi kemudian kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti, tidak ada manusia yang sempurna, saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian selanjutnya, ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak, kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan yang salah atau validate the misbehavior. Jadi di sini kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak dalam berbuat salah. Jadi menurut teori kontrol, semua tindakan manusia baik atau buruk pasti memiliki maksud dan tujuan tertentu. Sehingga kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah dan diperlakukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak dipahami. Kemudian yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Jadi di sini untuk di tahap ketiga itu menanyakan keyakinan, murid akan diberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna dan memunculkan motivasi secara intrinsik. Kemudian yang kedua adalah mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Oke, jadi di sini ini adalah contoh kasus. Ya. Oke, sudah. Oh ya, nggak ada audionya itu. Ini kasus yang pernah terjadi di kelas, Bapak Ibu, yang mana murid kita itu pernah bukunya diambil oleh temannya sampai-sampai dia membanting bukunya ke meja. Ya, jadi ini kasus pertama, ya, siswa kita kelas 7 atas nama Marcella. Jadi di sini saya menggunakan segitiga restitusi untuk menyelesaikan masalah dari Marcella. Jadi untuk kasus kedua, jadi untuk kasus kedua adalah salah satu murid kita. Jadi untuk kasus kedua itu adalah murid kita yang pernah sudah sampai 3 kali datang terlambat. Jadi di sini saya menyelesaikan masalahnya dengan menggunakan segitiga restitusi.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Menarik sekali tadi penjelasan dari Ibu Mas Tira terkait dengan disiplin positif dan pemanfaatan atau pelaksanaan metode segitiga restitusi. Ya, saya di sini Bu sangat antusias karena yang pertama ini secara tidak langsung bagaimana kita mengelola atau menumbuhkan perasaan-perasaan dan teknik-teknik positif kepada peserta didik. Ya, dan sangat erat kaitannya dengan saya dan mungkin dengan teman-teman yang lain selaku guru BK juga, bagaimana mengembangkan dan merubah pola pikir saya sendiri, terutama dalam memberikan sebuah konsekuensi atau hukuman kepada peserta didik yang tidak mematuhi peraturan. Jadi yang mungkin saya di sini berikan, yang bisa saya tanggapi dan saya dapatkan di sini, ini seperti teknik konseling realitas. Ya, di mana mungkin saya sedikit bercerita, teknik konseling realitas itu dia itu tidak berfokus pada masa lampau, tapi dia berfokus, tekniknya adalah berfokus pada masa sekarang. Kemudian prosedurnya juga mirip-mirip. Dari segitiga restitusi itu ada namanya prosedur WDEP. W-nya itu won, kemudian D-nya itu do, E-nya itu evaluation, dan P-nya itu planning. Di mana tadi ada, saya lihat namanya ada saya simak tadi terkait dengan langkah-langkahnya. Anak-anak diberikan wawancara mungkin dari contoh kasus yang pernah dilaksanakan Ibu Mas Tira di kelas dari dua kasus tersebut. Mungkin pertanyaan penantinya seperti apa yang ingin kau capai, kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dalam dirimu sehingga kamu melakukan sesuatu yang melanggar atau di luar dari peraturan yang ditetapkan oleh sekolah. Kemudian bagaimana kamu melakukannya? Iya, apa yang kamu lakukan untuk mencapai keinginan kamu dari kesalahan itu? Kemudian yang selanjutnya evaluasinya. Apakah yang kamu lakukan itu sudah baik atau tidak? Kemudian planningnya, bagaimana kamu memperbaiki kesalahan yang kamu perbuat? Apa langkah kecil yang mungkin kamu bisa lakukan? Saya kira memang seperti itu, dan ini juga sebagai bahan untuk saya pribadi dalam mengembangkan diri dan bisa mengkolaborasikan dengan memasukkan metode segitiga restitusi. Jadi dari mana juga tadi disampaikan bahwa tujuannya untuk segitiga restitusi ini adalah menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk bisa secara mandiri menyadari dan memperbaiki kesalahannya secara langsung. Jadi karakternya juga dibangun mulai dari penyadaran identitasnya dikembalikan, kemudian apa tadi itu satu ya, jadi tadi itu kemudian tingkah lakunya yang diluruskan dari behavioristnya. Kemudian selanjutnya bagaimana anak di sini bisa menyadari kesalahannya. Jadi itu mungkin tadi
saya jelas, dan juga kata hukuman itu mungkin tidak terlalu efektif dari yang saya dapat tadi, terkait juga karena kebetulan kita juga sedang mencanangkan sekolah ramah anak, dan kata jangan atau tidak itu sebaiknya mungkin kata kuncinya di kalimat diganti dengan kalimat positif. Iya. Saya kira itu yang bisa saya dapatkan tadi, Bu. Saya juga mengapresiasi sebesar-besarnya bahwa Ibu Mastira sudah berbagi dan mengingatkan kami kembali terkait dengan bagaimana menciptakan suasana sekolah yang positif. Saya kira cukup sekian. Saya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Harjeman atas masukannya. Ya, ada lagi? Satu lagi Bapak Ibu? Namanya itu dosen. Ya, dosen namanya. Ya, jadi tadi itu ada dan ini ya di restitusi ya, jadi itu menurut Gosen tahun 2004 ya. Ada lagi? Gosen itu nama orang. Ada lagi Bapak Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentu saya memberi apresiasi yang luar biasa dari CGP angkatan 9 Alhamdulillah. Destinasi itu kan sebenarnya apa yang ibu dapatkan disampaikan ke teman yang ada dalam lingkungan teman bapak ibu mengajar. Jadi apa yang anda dapatkan di CGP di sana selama sekian bulan ini itu yang ibu sampaikan. Dan mudah-mudahan ya hasil itu akan diterapkan nanti setelah selesai ibu menjadi mirip sama barangkali kalau sosialisasi, ya sosialisasi pengenalan kepada satu materi kepada orang yang ada di lingkungan kita. Jadi hanya memang mungkin ada yang ingin saya bukan tanggapan sebenarnya, hanya memang terkait dengan disiplin positif ini ada kalau tidak salah tadi itu terkait dengan kehadiran. Kita selalu mengaji anak-anak bukan di sini mungkin di posisi satu mungkin di satu itu posisi apa ya kadang kita memang tadi memang seperti itulah pada sekolah kita sudah ada jadwal di sana yang kita pasang 7.30 masuk, tapi kenyataan tidak seperti itu. Dan kadang memang kalau itu yang oleh sebenarnya institusi sekolah bukan kepala sekolah yang sudah sepakat bahwa 7.30 kita masuk, tapi kan ada yang mungkin tidak nyaman dan lain sebagainya kalau itu yang kita terapkan. Saya yang berikan contoh di mana Pak Barat. Satu besar kalau tidak salah mulai minggu ini menggunakan apa itu? Minjam di lokasi karena dia adalah sekolah penggerak. Sekolah penggerak. Kalau itu diterapkan di sekolah, semua sekolah dibantai termasuk Bapak Ibu. Maka saya kira Bapak Ibu mungkin ada yang merasa tidak nyaman. Yakin saya merasa tidak nyaman. Ketidaknyamanan itu tentu ada alasannya. Tapi tidak juga saya kira
Karena kalau dibilang jauh, ibu termasuk orang yang terjauh dari sekian yang jauh yang ada di sekolah ini. Padahal kamu masih juga pada hampir tepat waktu. Saya termasuk orang yang dekat dan hampir tidak pernah datang tepat waktu di jam yang telah ditentukan 7.30 itu. Nah mungkin juga orang-orang yang lebih dekat termasuk dia. Itu tidak kecil. Itu. Jadi orang sedikit nyaman. Dan saya kira mari kita biasakan untuk itu tadi. Jehovah ini apa itu sih? Segitiga. Yang artinya kalau ada masalah tentu diselesaikan. Selanjutnya ada di buku 6 mungkin kalau tidak salah. Untuk ada di situ kebutuhan kebebasan dan kesenangan. Sebenarnya saya bukan tidak apa ya, hanya memang kebutuhan itu dia stop itu. Kebutuhan kebebasan, bebas dalam artian aturan yang mengikat sebenarnya. Kemudian kesenangan bukan karena apa, saya kira apa di situ. Sehingga kalau anak ingin mencoba hal baru, bisa saja hal-hal negatif karena dia ini harus ada juga aturan yang mengikat. Cocok nih, tapi kadang-kadang anak-anak yang negatifnya tidak dia pikir apa itu positif apa itu negatif. Yang jelas dengan hal baru mau dia ikuti, mau dia coba, mau dia contoh-contoh yang saya bisa berikan. Beberapa hari bulan yang lalu atau mungkin tahun lalu lah, saya tanya kenapa merokok pakai apa itu? Apa namanya Pak? Yang pakai? Yang pakai? Ya itu. Jadi dia mungkin merokok Pak. Bilang kenapa bisa? Dia lu coba-coba yang merokok. Bilang kenapa? Ada lagi informasi kemarin yang lebih menarik. Guru kita ke sekolah, ke rumahnya orang tua, tapi bukan guru ke sini. Apa dibilang orang tuanya? Ibu, saya itu guru kami menjerok anakku supaya di sekolah tidak mencuri rokok katanya, atau di luar di masyarakat tidak mencuri rokok. Saya bilang sama guru yang bersangkutan, cocok sebenarnya itu kalau diberikan rokok, tapi kan di sekolah ada aturannya. Tidak boleh merokok di sekolah, pakai sekolah tidak boleh merokok, di lingkungan sekolah tidak boleh merokok. Nah, guru saja ada aturannya terkait dengan rokok. Dan misalnya lagi kalau merokok dan hasil dunia, saya kira itu masukkan mungkin dari ibu. Jelasnya saya atas nama kepala sekolah di sini memberikan apresiasi yang cukup luar biasa. Terima kasih Bu, mewakili sekolah dan bisa ilmu yang Ibu dapatkan ditularkan ke teman-teman yang lain. Dan yang jelasnya saya berharap kepada yang lain ini supaya ikut juga tertular dengan Ibu Mas Tira. Sudah 3 ya yang mendaftar Ibu. Mana yang kurang? Ada. Yang lain juga mesti tertular supaya di pertemuan berikut ada yang seperti ini. Saya berharap seperti itu. Dan saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saatnya istirahat. Pemaparan tentang budaya pesantren. Mohon lagi Tony, buat dia. Menjadikan bulan